Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hafalah, yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Azmi Sintia, dan teman-teman saya. Saya Nandra Eka Putri. Saya Akmal Maulana. Dan yang terakhir saya Siti Zubaida. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Pengertian hafalah. Istilah al-hafalah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-daman atau jaminan, hamalah beban, dan zamaah tanggungan. Secara terminologi muamalah, pengertian al-hafalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau utang, sehingga hak atau utang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Sedangkan dalam teknis perbankan, hafalah adalah pemberian jaminan kepada nasabah atas usaha untuk melakukan kerja dengan pihak lain. Selanjutnya, landasan hukum kafalah. Yang pertama, Al-Quran. Penjelasan kafalah atau jaminan di dalam Al-Quran terdapat pada surat Yusuf ayat 72. Artinya, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku yang menjamin terhadapnya. Quran Surah Yusuf ayat 72. Yang kedua, Al-Hadis. Transaksi kafalah atau penjaminan telah terjadi semenjak Rasulullah SAW. Salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan kafalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar. Selanjutnya, ijma ulama. Mengenai kafalah, para ulama berijma membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa nubuwah mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seorang ulama pun. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fakta tentang kafalah dan menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang kafalah yang ditetapkan tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah atau tanggal 13 April pada tahun 2000. Fatwa ini menetapkan bahwa pemberian jasa kafalah dilakukan dengan prosedur masing-masing bank syariah yang memberikan. Rukun dan syarat kafalah. Yang pertama, rukun kafalah. Adapun penjelasan rukun kafalah adalah sebagai berikut. A. Sikhat kafalah atau ijab kabul. Sikhat atau ijab kabul bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. B. Maf'ul bihi atau objek tanggungan. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung, seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima. C. Kafil atau penjamin. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baik dan berakal. D. Maf'ul anhu atau tertanggung. Maf'ul anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, maf'ul anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil. E. Mahful lahu atau penerima hak tanggungan. Ulama mensyaratkan mahful lahu harus dikenali oleh kafil, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad. 2. Syarat kafalah. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan kegiatan kafalah adalah sebagai berikut. A. Adamin atau al-kafil. Orang yang menjamin atau memberikan jaminan harus memenuhi syarat balik, berakal, merdeka, atau bisa dalam pengolahan harta bendanya. B. Matmun lahu atau mahful lahu. Orang yang diberikan jaminan atau memiliki piutang harus diketahui oleh orang yang memberikan jaminan. C. Matmun anhu atau mahful anhu. Orang yang dijamin biasanya tidak disyaratkan untuk rela terhadap penjamin, namun jika rela akan lebih baik. D. Matmun atau al-makful.
Utang yang berupa barang atau orang. Syarat untuk barang atau orang yang menjadi objek jaminan adalah dapat diketahui dan sudah ditetapkan. Sikha. Akad yang dilakukan oleh penjamin, syaratnya mengandung makna menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu atau tidak berarti sementara. Bentuk perjanjian hafalah. Menurut Sabik, hafalah boleh terjadi dengan tanjis, tanlik, dan taukir. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Dengan cara tanzis atau melaksanakan perjanjian pertanggungan utang atau hafalah. Dengan cara tanzis ini yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak penanggung atau kafil seperti aku jamin si A sekarang, aku menjamin, aku tanggung jawab, aku talangi, atau aku sebagai penanggung untukmu. Dengan cara taklik atau menggantungkan perjanjian pertanggungan utang dengan cara taklik ini adalah penanggungan oleh seseorang kepada orang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu tertentu pula. Dengan cara taukid, perjanjian pertanggungan utang dengan cara taukid ini adalah pertanggungan yang didasarkan kepada suatu waktu tertentu. Mekanisme kafalah. Peranan kafalah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan hubungan muamalah sesama umat muslim pada khususnya dan umat manusia pada umumnya yang di dalamnya terkandung unsur tolong-menolong. Memberikan pinjaman merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Kafalah berfungsi untuk memperlancar transaksi atau kerjasama bagi pihak-pihak yang akan melakukan suatu transaksi maupun kerjasama yang bernilai besar dan mengandung resiko. Selain itu, peranan kafalah adalah untuk meningkatkan produktivitas perbankan dan produktivitas pengusaha. Kafalah dalam konteks asuransi syariah dan konvensional. Tujuan utama dari perusahaan asuransi konvensional adalah murni bisnis, sedangkan tujuan utama asuransi syariah adalah mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Perbedaan tujuan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah adalah berpengaruh kepada pelaksanaan usaha asuransi tersebut. Transaksi yang sama antara kedua asuransi tersebut bisa berbeda cara pengakuannya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tujuan yang harus dicapai oleh asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.